aku akan mengujimu. Dia orang iman tuh pasti semuanya akan diuji, nggak mungkin enggak. Kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, buah-buahan. Di sini guncang, pokoknya mau bisnis apapun gagal pokoknya. Mau apapun juga gagal. Nah nanti Kita sudah berdoa, kok dia malah yang nggak pernah sholat. Mungkin itu kali bisa juga kan? iya, jadi kalau kita kan kadang-kadang melihat yang nyata, real begini. Tapi kan nggak paham di balik itu apa. Wah itu orang enak ya hidupnya, mobilnya ada, rumahnya tinggi. Pas di balik rahasia belakangnya ada yang muja-muja. Ada yang Dari kekayaan. Iya, memegang dunia. Iya, memegang dunia itu tadi. Apakah manusia juga bisa dikasih gitu oleh iblis itu? Oh jelas bisa. Jelas bisa. Sekarang dia memohon sama Allah, berikanlah saya ketangguhan. Kata Allah, sesungguhnya kamu menjadi makhluk yang tangguh. Ya. Nah setelah itu dia mengatakan yang tadi qalu fabi izzatika la ughyanahum ajma'in. Iblis itu berkata, aku akan menyesatkan mereka semua anak-anak Adam. Maka anak Adam ini, kita ini akan disesatkan dengan harta tersebut. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya pemirsa Mang Agus, pesan di balik misteri. Sahabat PDM dimanapun Anda berada, seperti biasa saya bersama Ustadz Ridwan yang kali ini akan mengupas di balik rahasia Allah. Apa saja di balik rahasia Allah tuh? Sebelum dikupas oleh Ustadz Ridwan, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk tema kali ini kita akan bahas di balik rahasia Allah. Iya. Apa aja itu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Para sahabat pesan di balik misteri dimanapun berada, senantiasa saya mendoakan keseluruhnya agar senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini sebelum kupas, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan rahmatnya kepada kita semuanya, juga sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang masalah rahasia, tentu sesuatu yang tidak boleh diketahui ketika rahasia itu sampai kepada seseorang. Kalau misalkan dari segi manusia dengan manusia, maka ketika rahasia tersebut kemudian dibongkar, berarti orang tersebut itu tidak bisa menjaga rahasia tersebut. Nah, entah kenapa itu dirahasiakan, dikarenakan kemungkinan ada mengandung aib atau mengandung kejelekan yang nantinya akan berdampak kurang baik di masyarakat itu. Nah itu kalau segi tentang masalah rahasia yang ada di orang kepada orang lagi, suka seperti itu ya. Ini mah rahasia ya, jangan dibilang-bilang. Tapi kadang-kadang ini rahasia jangan dibilang-bilang, akhirnya muter disebutin, tapi rahasia, tapi akhirnya nyampe-nyampe juga. Nah kalau kita akan membahas tentang rahasia di balik rahasia Allah. Sebenarnya ini tidak rahasia sebenarnya. Karena dibilang kalau bahasa Arab itu sir, rahasia itu. Jadi yang ada di diri kita dengan Allah. Cuman dikarenakan sekarang itu ada salah satu berkenaan dengan niat. Nah niat seseorang innamal a'malu binniyat, tergantung dari niatnya. Jadi orang itu terbagi ada dua. Ada niatnya itu hanya karena keinginan, ada yang niatnya itu hanya karena Allah. Nah yang akan saya bahas itu adalah dibalik rahasia niat yang mengharapkan ridho Allah. Ada apa saja di situ kan tidak dikupas. Makanya rahasia itu mendapat ridho Allah itu seperti apa gitu di belakangnya. Gitu. Nah akhirnya orang itu banyak yang beribadah tapi hanya mengharapkan keinginan. Seperti inilah, baca sholawat 1000 kali maka Allah akan memberikan kekayaan. Seperti itu sebenarnya hati-hati.
Karena nanti dalam menjalankan sholawatnya atau menzikirkan sholawat sebanyak 1000 kali, dia yang mengharapkannya itu adalah kekayaannya itu. Jadi nggak jadi itu ibadah itu nggak bakalan jadi. Karena niatnya sudah bengkok. Nah, sedangkan di Islam itu dihiasi halus karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini bagi orang yang punya niat karena dia itu kelilit utang, gitu ya, kelilit utang, ingin melunasi utangnya. Ada yang sanggup menzikirkan Al-Fatihah itu ada yang 1000, terus ada lagi menzikirkan sholawat nariyah sampai 444 bahkan sampai 1000. Dan ada lagi mengamalkan ayat kursi, ada yang yasin. Semuanya itu butuh pengorbanan tenaga dan menahan dirinya sampai nggak ngantuk. Itu adalah perjuangan ya, perjuangan untuk meraih apa yang diinginkannya. Tapi kembali bahwa niat itu termasuk tidak tulus karena dibubuhi dengan keinginan agar hutangnya itu lunas. Nah, ketika dijalankan itu banyak yang bilang itu ya ke saya itu, saya poser udah zikir ini, udah zikir ini, udah sholat tahajud, tapi nggak pernah selesai gitu. Hutangnya itu masih belum bisa kebayar sama sekali gitu. Jadi mungkin dari niat tersebut, walaupun kita keinginan setinggi langit itu ya, kalau Allahnya nggak mau dan menolak doa kita, sampai kapanpun nggak bakalan bisa. Sampai nggak bakalan bisa seperti itu tuh. Nah, yang kelilit seperti ini, akhirnya dia dengan kelilitnya itu memohon cuman ingin membayar hutang saja. Ya sebagian mungkin ada yang dikabul lah, cuman garis besarnya banyak yang tidak terkabul. Akhirnya suka buruk sangka sama Allahnya itu. Mana ya Allah, katanya kau maha pengasih, maha penyayang. Tapi saya udah sholat dan zikir, tapi nggak pernah dikabulkan. Nah, akhirnya merubah dirinya menjadi orang yang buruk sangka sama Allahnya lagi, bukan sama orang, sama Allahnya langsung gara-gara nggak dikabul doanya. Padahal doa itu ada dua ya, para sahabat sekalian. Kalau kita sudah berdoa sama Allah itu menghasilkan dua. Yang pertama dapat pahala 1 karena memohonnya sama Allah itu udah ibadah sebenarnya. Udah meminta sama Allah itu sudah ibadah. Nah, yang kedua memohon sama Allah karena keinginannya. Kalau toh ini dikabulkan mendapat 2 keuntungan tuh. Tapi kalau ini nggak dikabulkan minimal ini sudah dapat keuntungan 1 karena berdoanya sama Allah, bukan ke pohon, bukan ke gunung. Nah, antara dikabul atau enggaknya di sini yang terjadi kekecewaan tuh. Yang nggak dikabul kadang kecewa. Ya, yang dikabul ya bahagia dia. Cuman terjadi hanya di dunia saja gitu. Yang pahalanya dapat yang 1 ini. Nah, semua itu ya ketika kita bertemu dengan orang-orang tersebut, kebanyakannya nggak dikabulin. Kebanyakannya itu. Nah, kita ubah ya mindset kita ini khusus kepada orang-orang yang kena ujian. Pertama, ujian itu harus dikembalikan kepada sebagaimana dalilnya wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Di suratul Baqarah tuh. Aku akan mengujimu. Jadi orang iman tuh pasti semuanya akan diuji. Nggak mungkin enggak. Kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, buah-buahan. Di sini guncang. Pokoknya mau bisnis apapun gagal pokoknya. Mau apapun juga gagal. Nah, nanti di situ abasir sebenarnya dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, orang bersabar ini adalah alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi. Ketika dia mendapat musibah, qalu mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah dikembalikan lagi kepada Allah. Nah, hasil dari kesabaran itu berarti itu harus ada kepasrahan total kepada Allah itu. Nah, yang bersabar ini kemudian pasrah, diserahkan sama Allah semuanya. Maka Allah berfirman, ulaika alaihim rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu yang mendapatkan kehidupan yang sempurna, kemudian rahmat dariku, dan mereka itu yang dapat mendapatkan petunjuk. Maka di sini ada kata asal dari Allah dikembalikan kepada itu, dipasrahkan. Jadi kuncinya di balik rahasia ini sebenarnya kalau kita niat hanya ingin keinginan saja, dapatnya seperti itu. Tapi kalau kita dipasrahkan sama Allah, itu diserahkan sama Allah, dunianya itu diserahkan sama Allah. Mungkin saya jelaskan sedikit nih. Bumi ini
kalau di dalam hadis Rasulullah bersabda, ad-dunya narul mu'minin wa jannatun kafirin. Ad-dunya narul mu'minin wa jannatun kafirin. Dunia itu adalah nerakanya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Nah, jadi dunia ini dipegang sama iblis sebenarnya nih. Dunia ini seperti senjatanya harta, tahta, wanita ini dipegang sama dia. Kalau kita masuk di tengah-tengah di sini, itu akan ketingker, kita akan dipermainkan sampai kapanpun pasti akan melarat. Gitu. Punya duit, baik punya enggak, tetap akan kena masalah, namanya masalah. Punya uang tapi bermasalah. Nggak punya uang jelas jadi masalah. Nah, kalau di Islam sebenarnya kalau permasalahan itu masih dipegang, nggak dilepas, semua selamanya pasti dia akan bermasalah. Makanya rahasianya itu di balik ini semuanya simpen masalah itu, jangan dipegang, lepasin. Beban, kalau ada beban di badan itu lepasin, jangan mencari kita menjadi susah. Di dunia itu kita berhak bahagia. Dan kebahagiaan itu hanya diraih oleh kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang bisa membahagiakan diri kita terkecuali diri kita sendiri. Jadi kalau ada masalah sampai tidur nggak nyenyak, makan kurang, itu pasti malah jadi tersiksa, malah ke bawah masalahnya itu. Bisa jadi pikiran, akhirnya jadi penyakit. Kurang tidur jadi penyakit, kurang makan jadi penyakit. Sebenarnya beban itu sudah mengikat, udah dalam perangkap tuh. Harusnya lepasin beban itu, lepasin supaya kita bisa lebih ringan, bisa berpikir yang rileks gitu. Nah berikut juga kalau ketinggian sama juga tuh. Udah ada beban, kalau ini ketinggian, banyak uang, ayo tumpuk, akhirnya larilah ke pucuk kelapa, jatuh juga dia tuh. Jadi semuanya akan menjadi menghasilkan permasalahan. Maka rahasianya ini, maka dunia itu serahkan sama Allah tuh, karena kita tidak akan bisa memegangnya. Semuanya, anak, istri, keuangan, atau perusahaan, berikan aja sama Allah. Kalau Allah udah sanggup menanganinya, ya Allah saya tidak mampu menangani ini, ya Allah saya tidak punya daya kekuatan, melainkan pertolongan. Lepasin, jangan dipikirin lagi. Nah barulah keluar, kerjakanlah zikir yang tadi. Nah zikirnya yang disimpan di hati seperti apa. Nah nanti tentunya ada rahasia yang tidak bisa dibongkar di ini, karena itu harus ada bimbingan gitu ya. Cuma minimalnya aja sudah bisa berzikir yang tadi itu, tapi berharapnya hanya mengharapkan ridho Allah, jangan mengharapkan yang ingin sukses, nggak usah ke situ. Allah juga tahu kita pinginnya seperti apa. Tiap hari juga pasti dikasih makan, dikasih minum. Nah nanti kerjakanlah dengan karena Allah. Zikir itu kerjakanlah dengan karena Allah. Jadikan 1 detik jadi ibadah, jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Nanti urusan dunia itu akan diurus. Kita pakai logika nih. Ini di dunia ini iblis itu dikasih ketangguhan, bisa memegang dunia ini untuk menyesatkan anak-anak Adam gitu ya, anak manusia ini. Kalau dunia ini diserahkan sama Allah, iblis nggak bakalan berani mengambilnya. Dan dari Allah itu nanti ke kita, itulah rahasianya mengharapkan ridho Allah itu. Beda dengan menginginkan sendiri, dengan keinginan sendiri itu masih masuk di dalam lingkaran itu masih bisa dipermainkan. Nah kalau sudah diserahkan sama Allah, jangan sampai ada 1 biji pasir pun di kepala itu, jangan sampai ada. Pasti masih dapat, masih bisa diperlakukan, tapi lepasin aja semua. Contoh gini, ada seorang ulama, kita terkenal lah sebenarnya. Penceramahnya menggelegar, terkenal di mana. Kata iblis, kasih aja dia perempuan, jatuh. Ada lagi kasih aja dia tahta, jatuh akhirnya. Seperti itu. Tapi kalau coba Nabi Muhammad, kalau engkau pengen perempuan cantik, niscaya akan saya kasih. Pingin berapa? Kalau pingin kerajaan, saya kasih. Kalau pingin uang banyak, saya kasih, tapi tinggalkan agama nenek moyang dulu. Nah ini kata Nabi Muhammad, perempuan nggak mau, tahta nggak mau, kemudian apalagi satu itu, uang nggak mau. Bingung iblis itu, mau dari mana dia nipunya tuh. Nah makanya oleh karena itu, orang tua kita kan sudah meninggal, Nabi Adam sudah meninggal, ibunda kita Siti Hawa sudah meninggal, para nabi sudah meninggal. Sekarang itu udah proses, sekarang udah di zaman kita nih. Nah Azazil itu kan nggak mati, matinya itu nanti ketika kiamat besar. Berarti kan ada di bumi, sekarang berhadapan sama kita. Dan dia hidup udah beribu-ribu tahun itu. Dan bagian kita yang akan disesatkan, karena di Al-Quran, qalu fabi izzatika la'ughwiyannahum. Mereka mengatakan, aku akan sesatkan mereka semua anak-anak Adam. Nah kita nih yang bagian mau disesatkan. Makanya ketika ada orang seperti itu,
nggak paham rahasianya, pasti kena dia. Pasti kena, kelilit dengan urusan-urusan duniawi. Tapi kalau dunianya kita serahkan sama Allah, misalkan, Mang Agus, kalau pingin duit, saya kasih. Mau berapa? Kalau pingin jabatan, saya kasih. Kalau pingin uang banyak, saya kasih. Tapi udahlah, nggak usah, misalkan nggak usah sholat, misalnya disesatkan seperti itu ya. Mang Agus nggak mau. Enggak, saya nggak mau. Terus saya tanya, kata Allah tuh, emang Mang Agus pingin apa? Saya pingin ridhomu saja ya Allah. Mati kutu iblis itu sebenarnya. Itu rahasianya untuk membunuh patah rantai iblis itu. Ya, sebenarnya sih ada ininya, ada ilmunya, cuman nggak bisa dibuka karena kalau dibuka nanti cara mengamalkannya ada yang datang, mulai ada ujian apa nanti malah calon dukun berikutnya nantinya malah hilang gitu. Jadi kalau ada yang mau belajar bagaimana cara itu, tinggal hubungi saya aja nanti, nanti insya Allah saya didik. Dan ini kadang-kadang Pak Ustadz katanya maharnya berapa? Nggak pakai mahar, tinggal hubungin saja. Yang penting mau berhubungan dengan Allah, benar karena Allah, insya Allah saya kasih. Karena itu ada pengalaman saya pribadi juga. Kenapa saya begini? Karena dulu ditutup pintu rezeki sama sekali. Akhirnya saya serahkan itu dunia semuanya. Alhamdulillah ternyata disitulah kuncinya. Nah, nanti dibalik rahasia Allah itu, yaitu dari karena Allah itu. Ketika dibalik niat kita karena Allah, itu ribuan rahasia di belakangnya itu yang akan diberikan buat kita. Dan nggak usah didikte, Allah juga tahu harus makan, harus minum, harus lunas hutang, harus punya rumah. Serahkan itu semuanya, insya Allah pasti semuanya akan datang. Yang penting ikhlasnya itu, ikhlas karena Allahnya itu. Tapi kalau sedikit tidak ikhlas, masih kepikiran, ada pingin mobil, pingin yang sifatnya dunia, wah sulit. Semakin dikejar dunia itu semakin masuk ke wilayah permainan iblis. Banyak kok itu udah nggak terhitung. Mungkin sahabat kita di pesan di balik misteri pun bisa paham lah itu. Banyak yang mengejar uang triliunan dengan bisnis samurai dan lain-lainnya. Tapi kan kenyataannya hasilnya itu malah ada yang habis rumah, habis uang, malah hancur yang ada seperti itu. Maka lebih baik jangan dikejar, biar datang sendiri aja. Mending kita yang ngejar, mending datang sendiri. Ibarat kita lagi berjalan di hutan yang gelap gulita, kemudian ada seseorang yang menyalakan lampu, pasti kita akan mendekati itu. Nah, ketika kita pikiran sedang gelap, hati sedang gelap, lebih baik hidupin zikir kolbunya, dengan ada ikatan, tanda ikatan dengan Allahnya, pasti itu akan mendekat gitu. Pasti Allah akan memperhatikan. Gitu. Dan hebatnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika ada selek antara manusia, ada suami istri, suaminya kabur, Allah mah nggak bakalan ninggalin itu, tetap aja dia mah. Tuh manusia mau sampai ninggalin sampai jauh dan punya istri lagi. Berikut perempuan pun ada seperti itu. Sampai ada yang muja-muja aja sama Allah tetap dikasih teguran. Saking Maha Pengasih. Iya, jadi Allah mah tetap nggak ninggalin. Mau dihina, difitnah, dicaci maki, udah buruk sangka, tetap aja Allah mah sayang aja. Cuman manusianya emang nggak tahu diri kadang-kadang. Kasih rezeki. Iya, kadang-kadang kitanya yang malah menjauh. Ya karena sudah keikat dengan aliyah dunia itu. Ngeliatnya kan yang di depan mata. Gitu yang ngeliatnya di depan mata. Cuman untuk kedepannya lebih jauh lagi, udah nggak sempat berpikir. Lihat yang depan mata, nggak tahu haram atau halal, ambil aja udah. Ketika dimakan, wah ternyata itu neraka. Iya racun, ternyata mesti dimakan, masalahnya datang ribuan, bukannya keberkahan yang datang, malah masalah sampai ribuan datang. Akhirnya keikat, pikirannya keikat, hatinya keikat, nggak bisa berontak sama sekali. Nah, itu bagus. Jadi di balik rahasia Allah itu kita harus paham kenapa sih di balik kita mengharapkan ridho Allah itu ribuan di belakang ridho Allah itu ribuan rahasia yang akan diberikan kepada orang yang punya niat tulus ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikannya pasti terbukti insya Allah. Asal betul-betul sungguh-sungguh maunya benar-benar gitu. Kalau cuman asal-asalnya tetap aja, apalagi masih dipikirin dunianya ya. Di sini maksudnya menyerahkan dunia ya, bukan meninggalkan dunia. Beda kalau meninggalkan dunia mati dong dalam keadaan hidup, malah mati kutu dia kan. Menyerahkan semuanya, misalkan zikir kolbunya bisa diajak usaha, bisa diajak ngobrol, sambil ngobrol kan bisa nyala, sambil bekerja bisa nyala.
hasil semua Allah yang ngurus. Anak diurus sama Allah. Sampai punya perusahaan bila perlu serahkan sama Allah biar kita jadi karyawannya aja. Jangan mengatur, biar Allah yang ngatur, itu lebih enak, lebih mudah. Gitu. Yang jelas sehari-harinya sudah dicukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah berfirman seperti itu, barang siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupi kebutuhannya. Jadi para sahabat sekalian, bagi yang memiliki utang dimanapun juga, udah serahkan sama Allah, pasti dilunasi. Kayak kemarin kan ada yang utang yang 2M dengan jarak sebulan bisa. Gitu. Nggak lama gitu. Yang penting betul-betul diserahkan. Ada yang ini udah bisa, dia alhamdulillah bersyukur. Itu udah kemana-mana katanya pusat udah gitu. Lagian kemana-mana. Bilang sama pemiliknya, bangun tengah malam, bilang sama Allah tuh, ya Allah saya punya utang. Saya nggak sanggup membayar, tolong ya Allah, tolong. Nanti Allah ngebayarin tuh. Dari mana aja jalannya? Oh jalannya mah aneh-aneh justru. Kan nggak disangka-sangka gitu. Seperti itu jalannya tuh betul-betul aneh. Tapi kan bahagia dapat uang. Aturan yang pingin dagang lah, tahu-tahu laris mendadak. Memang itu seperti itu. Makasih sayang Allah kepada kita itu. Yang penting niatnya dilempengin. Kalau masih niatnya tercampur dengan dunia, rahasianya nggak bakalan keluar. Tetap akan jadi rahasia. Tapi kalau karena Allah, maka rahasia itu akan terbuka dan diberikan kepada kita. Tuh, insya Allah. Ya, sebelum sesi pertanyaan, Pak Ustadz, kita minum dulu, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz kan menjelaskannya, iblis itu kan memegang kendali kekayaan. Memegang dunia. Iya, memegang dunia itu tadi. Apakah manusia juga bisa dikasih gitu oleh iblis itu? Oh jelas bisa. Jelas bisa. Sekarang dia memohon sama Allah, berikanlah saya ketangguhan. Kata Allah, sesungguhnya kamu menjadi makhluk yang tangguh. Ya. Nah setelah itu dia mengatakan, yang tadi, qalu fabi izzatika la ughyanahum ajma'in. Iblis itu berkata, aku akan menyesatkan mereka semua anak-anak Adam. Maka anak Adam ini, kita ini akan disesatkan dengan harta tersebut. Gitu. Disesatkan dengan harta tersebut, makanya terjadinya adanya pemujaan. Itu keinginan dia. Jadi si orang itu keinginan supaya terikat dengan dunia, nanti dia untuk menyesatkan dia jauh dari Allah, dari ibadah itu, dari situ nanti dia beraksinya itu. Tuh seperti itu. Jadi bisa memberikan apa banyak kok yang dikasih. Kayak banyak, kayak Fir'aun ini udah dalam genggaman dia. Fir'aun, Raja Namrud, itu semua genggaman. Apakah nggak kaya dia? Oh terus dikasih. Cuman kan dapat nggak ridho Allah di situ. Beda. Yang jelas itu kekayaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi jangan bilang kalau yang ini dengan tahayul. Itu tuh kejadian sampai saat ini pun ada. Seperti itu tuh ada. Ya mungkin kan juga di masyarakat kita juga kan suka ada yang kok gua nih Pak kasarnya gitu ya. Kita sudah berdoa kok dia malah yang nggak pernah sholat. Mungkin itu kali bisa juga kan. Iya, jadi kalau kita kan kadang-kadang melihat yang nyata real begini, tapi kan nggak paham di balik itu apa. Wah itu orang enak ya hidupnya, mobilnya ada, rumahnya tinggi. Pas di balik rahasia belakangnya ada yang muja-muja. Yang bersekutu dengan, jadi jangan melihat ke situ, jadilah diri sendiri. Kita itu mampu tapi cari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu, jin itu tidak bisa untuk menciptakan sesuatu, nggak bisa. Kalau bumi ini diserahkan sama jin, sama iblis, niscaya nggak bakalan ada perumahan. Nggak bakalan ada yang ada hutan belantara. Nah sekarang kok terjadi ada negara jin di mana, di Wentira atau yang di Kalimantan itu apa? Saranjana ya. Di Saranjana. Karena dia tuh melihat dulu. Jin tuh nggak bisa menciptakan sesuatu kalau dia tidak ada contoh. Makanya melihat dulu misalkan manusia, oh manusia tuh bikinnya, oh rumah tuh seperti ini, rumah gitu. Baru dia cuma cing, jadi udah. Tapi untuk memulai itu nggak bisa dia tuh. Jadi dia nggak bisa menciptakan sesuatu kalau belum bisa melihat. Makanya kalau diturunkan pemimpin ini iblis atau jin di bumi ini yang suruh megang untuk jadi pemimpin di bumi ini, nggak bakalan ada perumahan, yang ada hutan belantara semua. Dia bisa menciptakan rumah itu karena melihat.
Misalkan rumah tuh seperti apa? Oh gedung seperti, oh ini mah gampang, cuma diginiin doang, serang jadi. Atau misalkan kok nanam sawah tuh kayak gimana? Lihat dulu orang nyangkul, akhirnya dia ngikutin. Niron kalau bahasa Sunda mah itu. Niru lah. Niru gitu. Gitu sebenarnya kekuatan ketangguhannya cuma di situ sebenarnya. Mengikuti sama ngintip. Kalau ada ilmu, nggak punya ilmu, dikasih ketangguhan. Hanya ketika ada wahyu Allah turun, dia ngintip tuh. Akhirnya dia bisa ceramah. Semuanya tuh niron dari manusia, dari turunnya wahyu apa, ntar dia bisa ceramah. Kalau nggak bakalan bisa. Dia cuma dikasih ketangguhan ya. Tapi kalau nggak ada contoh sama dengan monyet ngegulung kelapa. Kalau ada contoh bisa dia gitu. Ini terjadi kerajaan itu di Saranjana atau di Bentira. Itu hasil melihat. Hanya dia bisa menciptakan itu. Kalau nggak ada manusia mana mungkin bisa, yang ada hutan aja udah. Gitu seperti itu. Karena terbatas. Kalau manusia kan ada akal, ada. Kalau dia hanya seperti itulah. Itu. Nah, dia pun menguasai dunia ini untuk harta tahta wanita nih, senjata dia nih, untuk melumpuhkan manusia hingga keluar dari jalan Allah. Seperti korupsi itu kena. Orang korupsi seperti nyogok, seperti ini masih dalam genggaman iblis. Yang demi Allah, hidup pasti tidak akan tenang dia. Apalagi mendekati sekarat. Karena di sekarat itu ini otomatis bekal buruk nih. Otomatis akan ada balasan. Kalau berbekal yang baik, ya baik hasilnya. Kalau berbekal buruk, ya tunggu saja. Sekaratnya pun pasti beda itu. Kalau tidak cepat taubat sama Allah, ya udah lapur, udah nggak bisa apa-apa gitu. Maksudnya seperti itu. Itu yang penting kita harus paham yang dikehendaki Allah itu apa, diinginkan itu yang kita kerjakan itu. Sahabat PDM, kita telah banyak mendengarkan penjelasan apa yang telah dikupas tadi. Mudah-mudahan menambah ilmu buat kita semua. Jangan lupa selalu like, share, komen, serta subscribe-nya di YouTube podcast kami. Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah buat Anda. Amin. Ya Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.